Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Nah, dengan demikian kalau kita bicara masalah cinta, maka sebenarnya cinta itu bisa benar dan juga bisa salah gitu. Jadi cinta itu sebenarnya hanyalah perasaan. Kalau perasaan itu dikendalikan oleh akal sehat, yang tentunya akal ini yang sudah tercerdaskan secara Islam ya, maka jadilah cinta itu mendapatkan tempatnya secara benar. Nah, tetapi ketika cinta itu tidak lagi dikendalikan oleh akal ya, maka cinta itu bisa berkembang secara liar ke arah yang salah ya. Apalagi kalau perasaan cinta itu dikendalikan oleh setan yang sudah melemahkan manusia. Nah, maka manusia akan terpuruk ke derajat yang sangat rendah ya. Jadi itu cinta ya. Kita tidak boleh mengatakan cinta itu agung, suci dan sebagainya. Cinta itu adalah perasaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Inilah Voice of Islam. Capek juga nih muter-muter. Udah jam berapa nih? Wah, udah waktunya ke warung kopinya si Dedi nih. Belok dulu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, ditungguin dari tadi nih Pak Nana. Telat tuh datangnya. Tadi banyak orang ngumpul. Coba kalau dari tadi. Wah, udah ketemu Mamat, si Udin sama si Toto itu dari tadi nungguin juga tuh sama penarik ojek men. Iya nih, sorry nih, aduh malam lagi rame. Enggak, tadi mau belok sih tadi tuh pas terakhir. Cuma di depan agak seru juga tuh. Gue lihat itu tuh, lihat apa sih? Ada orang yang jual-jual ular gitu, sama yang di apa tuh di black begitu tuh. Di daerah mana itu? Tuh di ujung situ, gue juga baru lihat tuh, kayaknya baru datang tuh orang tuh. Tuh di ujung pasar. Itu kan nggak mungkin orang situ sih. Kayaknya kan nggak mungkin juga apa? Oh, ada orang daerah sini yang jual-jual ular kayak gitu. Mungkin ini kali orang jualan jamu kali, nawarin kali. Mana gue tahu, gue juga baru tahu tadi kan. Emang sih ngomongnya buat jamu, buat obat kuat, buat apa lagi tuh, buat lapar kali. Tapi ular ngeri juga sih ngeliatnya itu ular tadi itu. Pak, boleh ya juga dimakan apa kagak itu ular ya? Wah, perlu perlu diusut tuh. Wah, kalau ketemu pas kejadian ada orang jualan kayak gitu, ada satu Umar aja coba tuh. Wah, bisa rame tuh. Iya, biasanya dia udah nongol juga rame nih jam berantem segini. Sama ularnya, berantem sama ular. Gue kira ada apa. Biasa jam segini nongol nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Ada orangnya, berarti diomongin panjang umur nih. Ya sini duduk. Ini dari belakang tahu-tahu. Khair. Mana nih kabarnya nih? Tukang ojek teladan nih. Alhamdulillah sih Ustaz, baik sih kabarnya. Ya kabar sih alhamdulillah aja Tat sih, disyukuri aja lah, ngojek juga lah, lumayan lah nih. Kenapa tadi dikejar ular? Nggak dikejar ular, cuma dikagetin ular. Iya nih Tat, tadi tuh lihat-lihat habis jalan, habis nganterin itu tuh pelanggan tadi. Ada yang dagang ular di situ tuh, tumben-tumbenan. Biasa di ujung situ kagak ada yang jual ular. Barusan sih dia bilang katanya nih obat kuat lah, obat apalah buat dibikin apa katanya. Nah cuma masalahnya nih kan ular kan berbisa. Nah udah gitu deh kan serem juga itu. Nah itu gimana itu? Ntar dulu nih. Iya. Ntar dulu ini. Langsung aja nih kita ya nafsu nih. Minum apa dulu nih? Kopi apa nih. teh? Apa? Pesen dulu dong. Masa langsung ngobrol-ngobrol gitu sih. Masih berdiri semua udah ngomongin ular. Saya pesen teh aja deh, teh tapi yang rada-rada pahit nih. Oh boleh. Soalnya perutnya lagi bermasalah nih. Jadi cari yang teh pahit. Ada ya? Ada, teh pahit ada. Kalau saya sih pengennya yang kemarin tuh yang kata Ustadz, tapi kopi apa itu? Yang di jus. Boleh juga kayak gitu. Kopi mix. Iya, boleh lah. Berarti ini namanya kopi ajib. Ajib ya, geleng-geleng gitu ya. Remix soalnya. Nah, itu gimana tuh Ustaz tuh sambil saya bikinin nih ular. Kopinya nih. Jangan dicampurin ular ya. Jangan campur ular itu. Iya. Jadi memang ular ini kan, atau ular ya, ular ini kan ada di sekitar kita, ada di sawah, kadang mampir ke rumah, kadang di jalan kita lewat ketemu ular.
kadang ularnya yang ya tanpa sengaja kita lindas kan gitu. Artinya ular ini ada di mana-mana. Nah, kalau ditanya tentang makan ular itu boleh apa enggak? Nah, itu. Jelas nggak boleh. Wah, nggak boleh tuh tadi. Jelas haram kan gitu. Oh, gitu. Nah. Tapi ada yang jualan tuh. Ada yang jualan, ada yang beli lagi. Jadi memang opini itu kadang membuat orang jadi seolah-olah itulah yang terjadi kan gitu. Padahal kita pasti yakin sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah pasti akan membawa mudarat. Ya, entah kita makan daging ularnya, minum darah ularnya, ada kadang saya lihat itu dendeng ular gitu. Iya. Abon juga ada itu Ustaz. Abon. tuh. Abon. Apaan? Jadi Kawat itu. dan yang jual nggak hanya di pinggir jalan, fotokopi. Hmm. Fotokopi itu jualan ular. Itu dendeng ular itu ya Allah. Kalau yang namanya ular itu jelas haram ya, nggak boleh dimakan karena Dalilnya ada ya Ustaz ya? oh jelas dalilnya ada. Dan sebenarnya kalau orang Islam udah tahu ular itu nggak boleh. Iya betul. Makanya saya juga heran kok sekarang ada yang jualan ular. Nah, itu. Saya juga kaget. Biasanya kagak ada tuh di ujung Tuh situ tuh ditanya pasar dulu, tuh. dia orang Islam bukan? Wah, nggak sempet tuh. Nah itu dia tuh. Atau orang Islam tapi pengetahuan tentang Islam kurang tuh. Kurang. Nah, karena Rasulullah itu pernah bersabda, nah ini dari Aisyah, dari istri Rasulullah, an Aisyata, dari Aisyah istri Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiko, ada 5 hewan yang termasuk hewan yang jahat. Oh, jahat nih. Ya, yuktalna fil hilli wal harami. Kita itu boleh bahkan kita diperintahkan ya untuk membunuhnya. Ya. Gitu. Fil hilli wal harami. Nah, ini bisa Apa aja tuh? bisa di tempat halal, baik di tempat halal maupun di tempat haram, atau di waktu halal atau di waktu haram. Haram. Apa aja itu? Nah, yang pertama, ular ini peringkat 1 nih. Waduh. Al hayyatu, ular. Wal gurabul abqa'u, gagak hitam. Oh, Pernah lihat gagak. gagak hitam kan? Burung gagak gitu ya? Iya. Oh iya. Oh Gitu. itu simbol-simbol itu Ustaz apa ya? Tukang sihir. Film-film horor itu ya. Oh iya, Ya dia kan? film horor sering ada tuh. Lah itu tuh Oh, berarti banyak dia tuh boleh orang dibunuh yang tuh ya? Boleh. Oh, banyak yang orang-orang yang suka lambang-lambang horor kayak gitu tuh. Wah. serem juga tuh. Wal fa'ratu, tikus. Hah? Oh iya. Rusak tuh dia tuh. Itu Tikus. binatang jahat juga ya. Ya, termasuk binatang yang jahat. Wal kalbu akuru, anjing galak. Anjing yang galak. Makanya Kalau anjing yang baik enggak? Oh gitu ya. jadi ada anjing pemburu gitu. Oh, Anjing pemburu boleh. Oh. Tapi kalau anjing yang suka ngejar orang, Anjing jahat berarti ya. nah, ketemu tukang ojek, ketemu tukang Kopi. kopi, ketemu aneh, gua yang ngejar dia. Soalnya gua bawa celurit. Bajurin. Nah, Oh, gitu. sama wal hudayya, burung elang. Nah, ini hadis Gitu. riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi kalau nanya ular, dia peringkat 1 tuh. Disebut sama Rasulullah yang pertama, ular. Ular. Gitu. Jadi sesuatu yang harus dibunuh, ya, maka ini tidak boleh dimakan. Gitu. Oh, dia boleh dibunuh tapi kagak boleh dimakan tuh. Betul. Iya. Oh, gitu. Dan gak usah disembelih. Ya, bunuh aja. Bunuh aja ya. Gitu. Itu emang kenapa itu ular kan ya kalau tikus sih ketahuan ngerusak juga gitu kan ya. Kalau ular kan nggak ngerusak kali. Nah, kalau ular-ular kecil yang tidak berbahaya, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa nih maksudnya apa nih Tat? Tidak usah dibunuh. Oh, Ya, tapi kalau ularnya itu berbisa. berbisa gede, apalagi Oh. sedang berdiri Wah. gitu, nah, kayak ular king cobra, Wah, itu. nah itu dibunuh. Oh. Tapi kalau ularnya itu kecil-kecil, enggak. Dulu ada sahabat Nabi yang suka ngejar-ngejar ular untuk membunuhnya. Itu namanya Abdullah bin Umar. Oh. Nah, kalau Umar Abdullah belum pernah tuh. Ngejar-ngejar ular. Dikejar ya kali ya. Enggak, cuma kan tadi dia tuh kan cuap-cuapnya tuh yang jualan ular tuh katanya itu ada khasiatnya katanya gitu kan ya. Katanya buat obat kulit lah, obat apa lah, darah tinggi segala macam. Nah itu tuh yang Nah, itu gimana itu yang di kan? TV juga kan sekarang kan banyak juga itu apa tayangan-tayangan wisata kuliner kemana itu ada kan yang menayangin makanan-makanan seperti itu tuh gimana itu Ustaz ya? Ya, jadi di sini ada 2 pendapat. Jadi pendapat yang pertama ya sesuatu yang haram jangan dipakai untuk obat. Nah, itu jangan dikonsumsi sebagai obat. Nah, pendapat yang kedua, sesuatu yang sudah diharamkan Allah untuk obat makruh. Makruh artinya masih boleh dipakai tapi khusus untuk obat. Tapi demikian walaupun makruh, namanya makruh sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Gitu. Artinya apa?
artinya itu alternatif terakhir kalau memang udah nggak ada yang halal kan gitu. Misalnya penyakit kulit gitu. apa emang iya satu-satunya obat penyakit kulit itu Ular gitu ya. Jangan-jangan tambah bersisik nanti. Mengkilat bersisik lagi. Terus katanya buat apa? Jantanan, buat kuat. Kejantanan. Emang selama ini nggak jantan? Nggak jantan. Emang banci. Aduh, sampai batuk ini. Udah ini minum dulu. Mana nih kopi yang di mic mana nih? Iya. Silakan Minum dulu nih. monggo. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, pasar, ngapain? Buka warung, apa? Warung kopi. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita, sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya di warung-warung kopi. Warung kopi, Di sini pasti kau temukan jawabannya. warung kopi, Bukan basa-basi, semuanya nyata. warung kopi, Di sini pasti kau temukan jawabannya. warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Gimana bang? Udah laku belum? Belum. Sabar ya. Udah laku belum? Udah. Alhamdulillah. Gua ngopi dulu dah. Bareng tukang warung, bareng tukang ojek, juga Kang Mustad kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi, nggak pakai basa, nggak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya di warung-warung kopi. Warung kopi, Di sini pasti kau temukan jawabannya. warung kopi, Bukan basa-basi, semuanya nyata. warung kopi, Di sini pasti kau temukan jawabannya. warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Mana nih kopi yang di mic mana nih? Iya. Silakan Dulu nih. monggo. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Minum dulu. Mantap nih kopi yang di mic nih. Iya. Jadi sekali lagi ular itu nggak usah dipakai untuk obat. Kalau saya ya, Iya, nggak usah dipakai obat. Banyak yang lain. cari dulu yang lain. Misalnya tadi kejantanan, pakai ginseng, Oh, pakai iya. pasak bumi, Boy itu Ya. dari herbal itu ya katanya. Iya. Itu kan herbal itu. pakai habatus sauda biar Iya. lancar. Wah, itu apalagi tuh Yang penting bagus kan ya. melancarkan aliran darah. Iya. Tapi orang itu kadang-kadang belum sudah teropini bahwa ular lah ini. Oh, benar-benar. Seolah-olah berarti orang Islam pun dibolehkan ya kalau udah kebentuk opini gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya memilih pendapat tidak boleh ular walaupun untuk obat karena keharamannya itu sangat-sangat jelas. Dia peringkat pertama. Pertama tuh ya. Nah kalau yang peringkat kedua itu gimana itu? Peringkat kedua tadi itu kan setelah ular Gagak ya. gagak hitam. Gagak hitam tuh. Nah, ini juga harus dibunuh, jangan dimakan. Kalau boleh aja kita tembak gagak hitam, terus tikus. Nah, iya tuh kemarin juga ada tuh lihat yang apa bakar-bakar tikus Di terus sawah. Di sawah Iya itu. tuh. Wah. Gimana itu? Itu kalau bakar tikusnya bener, artinya Iya, dibakar dulu. Kirain teh digeropiokan ya istilahnya gitu. kirain udah aja dibakar, nggak taunya sama dia dimakan juga. Oh gitu. Iya, saya juga Dibakar di kaget. sate maksudnya. Dibakar dulu tuh kan banyak bulu-bulu kecilnya tuh katanya. Nah. Dibuang dulu. Udah gitu di apa ya kalau kata kita mah dicacah tuh. Oh, dicincang. Cincang, nah terus dimasak, dimakan tuh. Astagfirullah. Wah, iya saya juga kaget itu. Itu gimana hukumnya itu Tat coba. Ya jelas haram ya. Berdasarkan hadis tadi, Oh iya bener. ya, ular, gagak hitam, tikus itu haram. Termasuk orang yang berpikir, "Oh, itu cindil anak tikus." Iya. Nah, itu dijadiin obat apa kan Iya gitu. iya Wah. katanya tuh yang masih merah itu kan Oh, katanya. yang baru keluar ya. Gua aja geli. Ya itu memang udah jadi tradisi sejak zaman Cindil Abang kan itu. Bang. Mana lagi cindil abang. Kalau di Surabaya ada daerah namanya Pecindilan. Cindilan. Cendilan. Ada apa dulu di situ banyak cindil saya nggak tahu. Yang jelas mau tikus dewasa,
maupun bayi tikus haram dimakan. Haram ya. Dan nggak usah dibuat buat obat, enggak. Jadi sesuatu yang diharamkan, kenapa kok diharamkan? Ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kita hanya menerima itu harus dibunuh. Kalau kita punya kaum muslimin memang harus banyak meneliti bagaimana agar tikus-tikus ini tidak banyak berkeliaran, khususnya di sekitar rumah kita. Rumahnya itu paling geli dah tuh lihat tikus di rumah mah. Pernah dengar wabah tikus yang besar-besaran? Sehingga saya dulu pernah itu terjadi di Australia atau di Amerika bagian mana itu pernah terjadi tikus yang sampai jutaan. Wah, tukang ojek mah nggak nyampe situ. Taunya narik penumpang aja deh. Dapat duit dah ngopi di sini. Yang pernah terjadi itu isu sih ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Itu tikus-tikus yang di sawah itu dipakai juga untuk dijual. Gitu. Jadi memang ya sadarlah, sesuatu yang diharamkan itu hasil penjualannya itu juga haram. Harganya juga haram. Jadi nggak boleh haram dijual lagi ya itu ya. Jadi kalau tikus-tikus itu ya sudah dikubur aja setelah dibunuh. Jadi jangan sampai dijual. Jadi ya intinya nih ular sama tikus sih haram lah ya itu ya. Iya, dikonsumsi buat apapun ya. Haram sih haram, ini jangan dianggurin nih makanan. Oh iya, ini pisang goreng. Pisang goreng aja deh yang halal. Halal kan pisang goreng nih. Halal. Waduh, masih melepuh begini nih baru diangkat kayaknya nih. Alhamdulillah. Hanya memang kalau Rasulullah makan sesuatu jangan yang panas-panas. Iya, katanya nggak boleh itu ya. Jadi diademin dulu. Cuman ademinya jangan ditiup. Oh gitu Ustaz ya. Makruh ditiup. Jadi kita meniup makanan, meniup minuman itu makruh. Jadi biarin ya. Dijerengin aja. Ya biarin aja. Dijerengin itu ya. Dijerengin. Jereng dong matanya. Diluaskan ininya, permukaannya. Ya kayak kue lah pokoknya. Ya pokoknya didinginkan secara alami. Keren amat gua ngomong ya. Makan dulu lah. Seru juga ini. Ambil makan silakan deh. Lanjutin ya obrolannya, kayaknya belum puas tuh. Banyak padahal tuh hewan-hewan di sekitar kita. Ini saya mau nanya aja nih. Iya. Itu kan tadi tikus, gagak, elang ya, terus ular tuh kan, apalagi ular nih. Itu kan haram nih. Nah, cuma nih kalau ada lagi nih yang suka keluar maghrib itu apa namanya? Batman. Makanannya buah tuh kelelawar ya. Iya betul. Oh banyak orang yang berburu juga tuh. Pampir. Berburu kelelawar tuh. Nah itu dia kan ada dagingnya juga tuh. Kalau dikonsumsi juga kayaknya kan ada juga daging. Nah itu sebangsa kelelawar gitu. Gimana tuh hukumnya tuh kalau menurut Islam tuh tadi kalau dikonsumsi itu? Iya, jadi kelelawar itu kan sebenarnya sebangsa tikus. Oh. Ya, gitu. dia masih satu kerabat dengan tikus. Oh gitu. Nah, tapi pernah pegang kelelawar nggak? Kalau pegang sih pernah. Kalau saya belum pernah. Cuman ngelihat kelelawar yang gede. Pernah. Tapi yang kecil, kok nggak yang gede. Yang kecil-kecil aja. Kalau orang Jawa lowo, makanya dulu ada film Lowo Ijo. Bukan kolor hijau. Kolor hijau. Ada lagi nih lowo hijau. Iya. Jadi kalau kelelawar, ya dalam pandangan Islam, kelelawar ini juga haram dikonsumsi. Jadi dia tidak boleh dikonsumsi karena Rasulullah melarang kita membunuh kelelawar. Jadi baru tahu gitu. Iya, berarti. Jadi ini hadis dari Rasulullah. Naha Rasulullahi an qatli al-khototif. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Rasulullah melarang membunuh al-khototif, membunuh kelelawar. Nah, kalau kita makan kelelawar sama juga membunuh dia. Emang kalau di dalam perut kita masih hidup kelelawarnya? Kan enggak. Nah, jadi kelelawar tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Jadi walaupun dagingnya enak, walaupun berlimpah, ya tetap tidak boleh. Itu buat obat asma ya katanya itu ya. Obat lagi. Iya, itu musang itu juga untuk obat asma. Nah, jadi kalau untuk obat, jadi sekali lagi memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh sesuatu yang haram, tidak boleh dipakai untuk obat. Pendapat yang kedua, untuk obat khusus untuk obat makruh. Tapi tetap saja kan dua-duanya, satunya makruh, satunya haram. Gak ada sesuatu yang mubah itu mereka nggak bilang begitu. Benar. Apalagi sunnah, apalagi wajib. Artinya apa? Jangan pakai obat-obatan dari benda-benda yang diharamkan. Cari dulu yang lain. Emang asma hanya kelelawar ininya. Iya. Obatnya. Jadi yang banyak cari yang sih. lain. Siapa tahu dengan di tempat udaranya jadi segar, rumahnya dibenerkan ventilasinya. Jadi sehat dia ya. Iya, jadi nggak usah makan kelelawar ya. Iya. Oh, gitu. Dan itu sudah kejadian.
Jadi ada teman saya dulu di suatu tempat itu, dia tiap malam itu suaranya ya seperti biola kan gitu. Nah, betul. Nah, sesak nafas gitu, terus dia berpindah kota di tempat yang lebih sejuk, segar, hilang. Jadi sehat deh ya. Sehat, dan nggak pernah lagi main biola di malam hari. Main biola dan nggak makan kelawar kayaknya tuh. Iya, nggak makan kelawar. Iya bener. Wah berarti kalau ngomong-ngomong itu berarti sama dengan yang kemarin kita omongin itu kali ya. Apa? Kodok yang kemarin itu ya. Kagak betul. boleh dibunuh ya berarti dia. Ya. Oh sama berarti dia itu. Tapi Sama kak depannya. Kelelawar pun kan macam-macam. Ada yang kelelawar yang sangat kecil, Iya. ada yang kelelawar yang gede. Tuh Bahkan ada kelelawar yang bisa menghisap binatang, ya. Dracula. Hisap darah ya? Darah ya. Ya itu kan yang Dracula itu. Dracula ya. Itu tapi bukan menghisap debu ya, tapi lain lagi itu. Kalau bisa menghisap debu dimanfaatkan sih bisa aja. Bisa enak Kan gitu yang nggak ya. boleh kan dimakan. Dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan untuk apa? Ngisap debu boleh juga tuh ya. Inovasi Saya. baru. Inovasi baru Nah, kelawar. sekarang ini nih yang cukup unik nih Ustadz nih. Kayaknya itu tetangga-tetangga tuh kadang suka pada nyari cicak itu untuk buat makan apa ikan arwana lah atau apa. Nah, kalau sampai dikonsumsi ada yang berani makan cicak juga itu gimana tuh Ustadz? Cicak. Iya, ada Oh, kadang ada. orang ada orang ada iseng juga gitu. itu. Gimana Ya, tuh? sejak kecil kan kita diajari lagu itu. Cicak di dinding. Nah, kalau cicak ini juga binatang atau hewan yang tidak boleh dikonsumsi, itu haram dimakan. Karena banyak hadis tentang cicak ini. Nah, Rasulullah juga pernah sampaikan bahwa cicak ini termasuk hewan yang ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Oh, gitu ya. Cicak ini. Nah, jadi cicak ini juga Rasulullah pernah menyebutnya sebagai binatang kecil penyeleweng. Jadi penjahat kecil. Penjahat kecil. Oh, kecil-kecil penjahat. Oh, Hadisnya begini nih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazagi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan biqatlil waza, membunuh cicak. Oh, boleh dibunuh dia. Bukan sekedar boleh, Rasulullah memerintahkan untuk Pemerintah ya. membunuh Iya, cicak. diperintah ya. Wasammahu, dan Rasulullah memberikan julukan untuk cicak ini waisiqon, binatang kecil penyeleweng. Gitu. Jadi sebenarnya boleh kalau misalnya ada cicak terus disetip, bahasa Indonesianya apa itu? oh ini cepret pakai. Jepret, dijepret. Pakai karet ya, Ustaz, ya? Pakai karet dijepret. Ah. Jepret terus dibunuh ya. Kalau misalnya Tapi dia jangan dibuat mainan ya, di jantur-jantur gitu, apa jantur itu. Puter-puter. Diputer-puter. Nah, itu nggak iya. boleh. Kalau bunuh gitu kan itu. Oh gitu. iya kan suka ngotorin makanan gitu di meja, suka dijilatin atau apa tuh kan. Wah. Nah, jadi dia nggak boleh dipotong-potong lalu dijadiin sate cicak, nggak boleh. Tokek juga sama, itu sebangsa Tokek. itu. Jadi nggak boleh, tokek juga sama. Oh iya, toke temennya juga kan itu ya. Kakaknya kali ya. Oh, bukan Lebih gede eyangnya deh. itu, eyang. Eyangnya. Teman sepermainan. Aduh. Jadi cicak sekali lagi tidak boleh dimakan ya. Mungkin bagi kita di Indonesia barangkali belum ini ya, tapi barangkali suatu saat ada orang-orang yang nggak benar memperkenalkan makan cicak. Cicak. Oh. Aneh juga itu. Tuh ntar keselak tuh Pak Nana itu dari tadi makan sambil ngobrol nggak mau diminum dulu tuh batuk-batuk Kopi ya, mulu. kopi lagi. Ya, itu ada bunyi toke lagi nyindir kita tuh lagi ngobrolin. Tokek ya. Tapi Dan kenapa ya? di kampung saya nggak ada tuh toke apa sih yang bunyinya itu malam-malam gitu nggak ada. Banyinya. Siang ya? juga nggak ada. Diburu semua ya. Nggak tahu itu. Bunyinya toke itu nggak ada yang bunyinya malam itu nggak ada. Ya, kagak Atau ada. siang nggak ada. Sekarang ada toke belang. Wah, aneh lagi nih kalau bilang. Nama lagu ya? Nama lagu itu Tat. Seru juga nih kita ngobrol hari ini ya. Ya lumayan lah, bentar lagi mau lohor nih. Muter-muter dulu bentar. Lihat, gua duluan dulu ya. Oke Tat, deh. Yuk. saya duluan nih. Hati-hati Tuh ya. ada Ntar langganan tuh. Ntar kalau ketemu sama yang jualan ular, Ya. kasih tahu Pak, jualan yang lain aja. Oh gitu. Jangan jualan ular. Jual apa ya katanya gitu. Cek ojek. Nah, tuh ada yang mau naik tuh, ada langganan tuh gua tuh. Oh, iya, tuh, Gua tuh. duluan ya. Iya, Lihat. iya. Tat, saya duluan ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bang? Pasar. Ngapain? Buka warung. Apa? Warung kopi. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita, sajikan beragam fenomena dan tanda tanya.
euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya di warung-warung kopi. Warung-warung kopi, di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi, bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung-warung kopi, di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi, bukan basa-basi, semuanya nyata. Gimana bang? Udah laku belum? Belum. Sabar ya. Udah laku belum? Deh. Alhamdulillah. Gua ngopi dulu dah. Bareng tukang warung, bareng tukang ojek, juga Kang Ustad kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi, gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya di warung-warung kopi. Warung-warung kopi, di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi, bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung-warung kopi, di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi, bukan basa-basi, semuanya nyata. Kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir pesantren media kerjasama Media Islamnet dengan Yayasan Mutiara Umat. Pesantren Media, sebuah lembaga pendidikan yang mencetak para remaja menjadi seorang muslim yang kokoh imannya, luas pengetahuan Islamnya, dan indah akhlaknya. Ia juga menguasai berbagai teknik dakwah melalui media. Mereka tidak dicetak untuk siap mencari kerja, tetapi mereka dicetak untuk menjadi pengusaha media, para penulis dan broadcaster handal, tim kreatif, dan sinias produktif. Mereka akan dididik oleh para pengajar yang sudah melahirkan karya-karya media, dididik tata pergaulan Islami dan persiapan membangun rumah tangga oleh Muhammad Iwan Januar, dilatih menjadi penulis hebat oleh O Solihin, dididik akidah dan sejarah, dan dilatih pemrograman radio dan teknik bercerita oleh Umar Abdullah. Mereka akan dididik membaca fakta dan peristiwa, analisa berita, dan fikih wanita oleh Latifah Musa, diajarkan informasi dan perkembangan IT terbaru oleh Purwa Aryandi, dilatih mixing audio oleh Davi Erlangga, dan dilatih membaca Al-Quran Indah oleh Muhammad Sanusi. Mereka juga diajarkan menjadi wirausahawan yang sukses oleh Diah Yuli Sugiyarti, dilatih menulis skenario film oleh Nafisa FB, dilatih olah vokal dan instrumen musik oleh Dedi Arif, dan diajarkan tafsir dan hadis oleh guru besar Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi. Persyaratan untuk menjadi santri beragama Islam, laki-laki dan wanita, berusia minimal 15 tahun atau sudah lulus SMP dan sederajat, dan bersedia mengikuti peraturan pesantren. Santri yang tidak mengikuti peraturan pesantren akan dikeluarkan. Biaya pendaftaran dan pendidikan gratis. Biaya hidup selama pendidikan ditanggung peserta. Bentuk pendidikan, kuliah, diskusi, dan praktek lapangan. Lama pendidikan selama 3 tahun mulai tanggal 1 Juli 2011. Formulir pendaftaran bisa diambil melalui internet di www.mediaislamnet.com dan dikembalikan paling lambat tanggal 31 Mei 2011 via pos ke Pesantren Media, Komplek Laladon Permai, Jalan Seruni, Blok E nomor 3 Bogor. Peserta akan kami seleksi. Hanya mereka yang ingin mewujudkan dedikasi dan karya terbaik di bidang media saja yang akan kami terima. Pesantren Media menyongsong masa depan peradaban Islam terdepan melalui media.
Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.